Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allah muslimun rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Walil ajalati khamsu syarat. Tapi bagi sahih khamsu syurutin. Untuk syarat saksi yang kelima yaitu adil. Adil sendiri ini punya 5 syarat. Adwa yakunal adlu mujtaniban lil kabair. Pertama, orang yang dikatakan adil itu yang menjauhi dosa-dosa besar. Ailikul fardin minha, meskipun setiap satu dari dosa-dosa besar. Fala tuqbalu syahadatu sahibi kabiratin, maka tidak diterima persaksian orang yang pelaku dosa besar kazina seperti zina. Maka terlihat dan membunuh diri hakim tanpa hak. Kalau membunuh dengan hak seperti kisos atau membunuh berzina, zina muson, maka bukan diri hak tapi pihak. Termasuk juga pihak itu membunuh orang kafir harbin, itu juga pihak. Wasani ayakunna ghairu muslim ala qalbi. Minasawir. Yang kedua syaratnya adalah dia bukan orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Tidak pernah melakukan dosa besar, tapi terus-terusan melakukan dosa kecil. Misalnya melihat yang tidak halal, melihat yang bukan mahram, wanita lain, membuka aurat meskipun ditepaspi tanpa ada hajat, mendiamkan saudara muslim lebih dari 3 hari tanpa berulur, itu juga dosa kecil. Berjalan dengan sombong, itu juga dosa kecil, terus-terusan. Menggunakan najis di baju dan badan, itu tanpa alasan, tanpa ulur, juga dosa. Kalau tidak ada hajat, terus-terusan ini menghilangkan kaki. Termasuk mengajak orang gila ke masjid, anak kecil, kalau khawatir membuat najis. Jadi kalau misalnya pakai pampas, pakai popok, nggak apa-apa. Permainan yang melalaikan, bermain zakon, bermain gaple, main remi, terus-terusan itu juga menghilangkan keadilan. Untuk dakon atau catur ini ada beberapa dalil. Hadis Abu Dawud, man laiba bin nardi faqad asamwa wa rasulah. Bermain dakon, bermain catur, ini yang sejenisnya ini yang melalaikan. Ini kadang ada ancaman. Apalagi kalau ada uangnya, budi. Kalau nggak ada uangnya minimal makruh. Mendengarkan musik-musik yang diharamkan, yang mengandung seruling, mengandung gitar, piano, dan sejenisnya. Menggambar hewan, membuat patung, bukan dosa kecil. Fala tuqbalu syahadatul muslim 'alaiha, maka orang yang terus-terusan melakukan dosa kecil tadi itu seperti contoh-contoh tadi itu tidak diterima persaksian.
Wa'adul kabairi madhkurun fil mutawalati. Adapun dosa besar disebut di kitab-kitab yang lebih panjang pembahasan. Misalnya Imam Ibnu Hajar yang punya kitab namanya Az-Zawajir, ada Qatirafil Kabair, kitab yang menjelaskan tentang macam-macam dosa besar. Misalnya mendahulukan atau mengakhirkan sholat dari waktunya, sholat subuh sebelum fajar atau sholat subuh setelah terbit matahari, dosa besar kalau tanpa uzur. Mencegah zakat, tidak bayar zakat, zina, membunuh yang diharamkan, liwat, LGBT, sumpah palsu, melupakan Al-Quran setelah balik, putus asa dari rahmat Allah, durhaka kepada orang tua, makan riba, makan harta anak yatim, tidak puasa bulan Ramadan meskipun 1 hari tanpa uzur, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu dosa besar walaupun dia pelakunya. Jadi orang itu judi misalnya, A dan B berjudi, itu A itu walaupun dia pelaku, dia punya kewajiban mencegah B, memberitahu B, melarang B jangan melakukan judi. Lalu meskipun dia pelakunya, dia juga punya tanggung jawab yang sama. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tanggung jawab 1 orang, 2 orang atau berapa orang, tapi semua muslim punya kewajiban yang sama. Kalau ditinggalkan, dosa besar. Syaratnya aman untuk dirinya dan hartanya, dan juga tidak khawatir jatuh kepada kerusakan yang lebih besar. Misalnya mau mencegah orang berzina, itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dicegah, nanti bisa jadi perang antar muslim, misalnya perang saudara antar muslim. Ini namanya mafsadah yang lebih besar. Kalau ada mafsadah yang besar, ya nggak apa-apa ditinggalkan. Termasuk dosa besar adalah memukul seorang muslim tanpa hak. Bahkan memukul kafir dzimmi saja termasuk dosa besar tanpa hak. Kafir dzimmi itu kata Nabi, man ada dzimmiyan, siapa menyakiti kafir dzimmi, kafir yang membayar pajak jizyah kepada pemerintah Islam, itu seperti menyakiti Nabi, apalagi memukul sesama muslim tanpa hak. Namimah, adu domba, yaitu merusak di antara manusia, cinta di antara manusia, mahabbah di antara manusia dirusak, adu domba, yaitu memindah perkataan atau perbuatan, ataupun hanya dengan isyarat ataupun dengan tulisan. Kalau sekarang dengan HP, dengan internet, dengan media sosial, itu juga bisa namimah. Kata Nabi itu man al-muslimu man salim al-muslimuna, man salim al-muslim, man salim al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Jadi yang aman orang Islam itu yang lain aman dari lisan dan tangannya. Tangan itu bisa menulis, tulisannya itu bisa menyakiti orang, merusak, mengadu domba. Termasuk adalah hibah. Kalau menghibai ahli ilmu, menghibai para penghafal Al-Quran, itu bisa besar menurut Imam Ibnu Muqri. Tapi kalau yang dihibai orang awam, besar. Sebagian mazhab mengatakan mutlak siapapun, karena Al-Quran melarang dalam ayat wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhib ba'dukum ayyakula lahma fihi maitan fakarihtumu. Orang yang riba itu seperti makan daging saudaranya sendiri. Kalau menghibah orang fasik boleh, atau karena ada beberapa alasan.
Ada beberapa pengecualian yang boleh. Menurut Ibnu Abbas itu sampai 70 dosa besar. Menurut seorang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair itu dihitung sampai 700 dosa besar macam-macam. Itu di kitab Mutawwalat namanya, yang panjang membahas. Ini kita paling kasih makanya disebut saja. Wasali itu ayakun al-adlu salimas saliroh. Syarat yang ketiga, adil itu adalah selamat akidahnya. Ai al-akidati, bukan mengikuti akidah yang bid'ah atau yang fasik. Fala tuqbalu syahadatu mubtadi'in yakfuru au yafsuqu bi bid'atihi. Maka tidak diterima persaksiannya orang yang bid'ah, yang kufur dengan bid'ahnya atau fasik dengan bid'ahnya. Fal awalu kaman angkarol baksa, orang yang dianggap mengikuti bid'ah adalah mereka yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari mahsyar. Ini bid'ah kufur. Juga orang yang mengingkari bahwa alam ini perkara yang baru. Allah ini zat yang qadim, yang terdahulu, gak ada awal. Dan alam ini baru diciptakan. Tapi kalau mengingkari itu kufur. Termasuk mengingkari Allah itu Maha mengetahui semua yang juz'iyat, yang kecil-kecil. Jadi Allah itu tahu benda-benda yang tidak terlihat ataupun yang saking besarnya tidak terlihat, kalau saking kecilnya tidak terlihat. Malaikat itu saking besarnya kita tidak mampu lihat. Yang saking kecilnya, yang saking kecilnya kita tidak bisa lihat. Itu Allah semua tahu. Kalau kita mengingkari, kufur. Pasal yang kedua, contoh yang fasik dengan bid'ahnya kasab sahabat. Orang yang mencaci maki para sahabat Nabi, seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Ini fasik, tidak sampai kafir. Amal ladzi la yakfuru wa la yafsuqu ladzi fatuqbalu syahadatu. Kalau orang yang tidak sampai kafir atau sampai fasik, itu tetap diterima persaksiannya. Misalnya orang yang mengingkari bahwa besok di hari kiamat Allah bisa dilihat, orang takziah. Mengingkari kalau Allah itu besok di hari kiamat bisa dilihat, ini tidak sampai fasik, tidak sampai kufur. Walaupun bid'ah, karena nas Al-Quran wujuhu yawma idzin nadhirah ila wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sudah di kiamat wajah-wajah akan melihat Allah. Nah, kalau mengingkari tidak sampai kafir, tidak sampai fasik. Wa istasna min hadhil khitabiyah, golongan apa berarti? Oh, ajariyah golongan. Wala istasna min hadhil khitabiyah. Ini kitab. Fala tuqbalu syahadatuhum. Khitabiyah terus. Fala tuqbalu. Wa istasna min hadhil khitabiyah, fala tuqbalu. Nggih. Wa istasna min hadhil khitabiyah, kalau yang enggak fasik, enggak kufur, ini dikecualikan dari bid'ah yang tidak diterima saksinya. Fala tuqbalu syahadatuhum wa hum firqatun yujawizuna syahadah li shahidihim idza sami'u yaqulu li alayya fulan kada. Ini ada seorang sekte Islam dari Al-Khitabiyah. Khitabiyah ini sebuah sekte atau aliran namanya Khitabiyah.
Mereka itu orang yang membolehkan persaksian bagi saudara mereka ketika dia mendengar, meskipun telah melakukan dosa besar atau terus-terusan melakukan dosa ringan yang dia. Yang penting kalau orang kita sendiri boleh bersaksi meskipun dia ini ahli dosa, saya begitu. Itu aliran namanya Setopia. Nah, orang aliran Setopia ini mereka sendiri diterima karena belum sampai umur sudah fasik. Fa'in qalu ra'aynahu yuqridu kadza kubilat syahadatuhu. Ketika golongan ini mengatakan tentang persaksian utang piutang, saya melihat dia ini menghutangi si fulan, seperti itu diterima persaksian. Wa rabbiwa yakunal adlu mahmunal ghadab. Syarat yang keempat, orang adil itu orang yang ketika marah itu bisa membawa diri. Itu namanya mahmunal ghadab. Jadi ketika dia marah itu bisa membawa diri. Ada sebagian orang itu kalau sudah marah itu nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau sudah marah, mengamuk ini lepas kontrol. Ini nggak bisa menjadi saksi. Jadi walaupun dia ini emosional, tapi kalau pas marah bisa mengontrol dirinya, dia bisa menjadi saksi. Wahai Fadil saya makmunan indal ghadab. Kalau kami suayakunal adlu muhafidun ala muru'ati misli. Yang terakhir, yang kelima, syarat adil adalah dia menjaga harga diri, kewibawaannya, sejenisnya dia, sekelasnya dia, kewibawaannya gimana, yaitu min abda'i asrihi. Apa itu muru'ah? Wal muru'atu takhallukul insani bi fuluki amsalihi min abda'i asrihi fi zamanihi wa makanihi. Muru'ah atau wibawa, harga diri adalah orang yang punya akhlak, punya adab sejenisnya dia di zamannya. Adabnya, lumrahnya, santri misalnya ya tidak makan sambil jalan. Kalau ada santri makan sambil jalan, ini sudah nggak punya wibawa, menjatuhkan harga diri. Meskipun makan sambil jalan ini tidak sampai haram, mungkin makruh, tapi ini sudah sejenisnya itu nggak pantas. Misalnya begitu, contoh. Fala tuqbalu syahadatu man la mur'atalah. Maka enggak menerima persaksian orang yang enggak punya wibawa, enggak punya harga diri. Bagaimana hadis Nabi, idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu punya malu, lakukan semaumu. Ini maksudnya adalah menjaga wibawa, menjaga malu. Perkataan para ulama, man la mur'atalah la haya'alah, wa man la haya'alah qala ma syaa. Orang kalau nggak punya wibawa, dia nggak punya malu. Kalau orang sudah nggak punya malu, dia akan ngomong semaunya, nggak dikontrol mulutnya. Itu juga menghilangkan wibawa. Contoh nih, contoh kaman yang si fisuk masuk faroksi, orang yang jalan ke pasar nggak pakai peci, nggak pakai kopiah, atau orang yang makan minum di tengah pasar. Sebaliknya menggunakan identitas para ahli fikih
di tempat yang tidak semestinya. Misalnya di tempatnya orang-orang judi kok dia pakai kopiah, itu juga menghilangkan kewibawaan. Atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sepantasnya bagi dia demi dapat uang, dia nyapu kandang, nyapu kandang najis demi dapat uang, itu kan nggak bagus. Nyapu kandang kotoran. Awil badani, atau dia jalan di pasar tanpa penutup, pakai baju, nggak pakai baju. Walaupun aurati, selain aurat, meskipun dia menutup aurat, cuma pakai celana tok misalnya, urusannya nggak kelihatan, lututnya apa jempolnya nggak kelihatan, tapi dia nggak pakai kaos, nggak pakai baju, cuma celana tok, celana sarung tok, celana tok. Ini sudah menghilangkan kewibawaan. Meskipun boleh mau orangnya nggak kelihatan. Walaya likubri, tapi nggak pantas, nggak punya etika, nggak punya adab. Amma kasful aurati fa haramun. Kalau sampai kelihatan auratnya haram. Ini nggak haram tapi nggak pantas. Paslon di awal hukuki wal hukuku berbagi.